Halo, selamat pagi atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dosen kalian, Pak Wisnu, di pertemuan yang keempat, masih di mata kuliah Ekonomi Mikro. Namun dengan topik lanjutan dari topik tentang pasar sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas di materi ini terkait penawaran pasar. Namun sebelum kita lanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa klik tombol like and subscribe di bawah ini. Penawaran atau supply. Supply barang atau jasa yang akan disediakan oleh penjual untuk ditawarkan kepada pembeli di pasar. Jumlah supply barang akan ditentukan oleh jumlah kemampuan dan ketersediaan stok penjual untuk menyediakan barang atau jasanya. Sehingga hukum penawarannya adalah sebagai berikut. Apabila jumlah barang yang akan ditawarkan akan lebih banyak, maka harga penawarannya pun akan ditetapkan menjadi lebih tinggi. Apabila barang yang akan diturunkan jumlahnya maupun kualitasnya, maka harga yang akan ditetapkan menjadi rendah. Untuk lebih jelasnya terkait definisi dan hukum penawaran produk yang sudah dijelaskan tadi, akan kita jelaskan kembali pada contoh kasus berikut ini terkait penawaran produk oleh Starbucks Cafe dalam memenuhi permintaan pasar ke depannya. Tabel yang ada di samping ini merupakan hubungan. Pada tabel tersebut ditampilkan bagaimana manajemen Starbucks menetapkan harga yang berbanding lurus dengan penawarannya. Contohnya pada kemampuan supply 9 cangkir, Starbucks menetapkannya pada harga $3 per cangkirnya. Berbanding lurus dengan hal tersebut, ketika supply atau penawaran produk tadi itu ditingkatkan, begitu juga ditingkatkan dengan harga penawarannya, dan seterusnya. Hal ini dapat dijelaskan karena pada proses produksinya, satu orang barista di Starbucks hanya mampu bisa menyediakan 12 cup seminggunya. Dan ketika penawaran supply lebih dari itu, maka Starbucks perlu menambahkan tambahan barista lagi atau orang yang membuat kopi tersebut. Sehingga jika penawaran supply produk Starbucks tersebut digambarkan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut. Pada tahap awal, ketika kemampuan Starbucks memproduksi sebanyak 9 cangkir, akan dihargai dengan $3 per cangkirnya. Namun ketika diprediksi atau diproyeksikan Starbucks ingin meningkatkan jumlah penawaran kopinya, maka harga juga berbanding lurus ditingkatkan menjadi $4. Dan berikutnya, ketika supply sudah mencapai berani di angka 15, dia akan mengikuti harga jualnya menjadi $5 per cangkir. Dan terakhir, di 18 cangkir dijual dengan harga $6. Keputusan Starbucks dalam menaikkan harga jual berbanding lurus dengan jumlah supply penawarannya tentu didasarkan atas beberapa faktor-faktor penentu penawaran. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harga produksi itu sendiri. Yang kedua, inovasi dan teknologi produk. Yang ketiga, biaya penyimpanan dan transportasi. Yang keempat, pajak. Yang kelima, strategi pemasaran. Faktor-faktor penentu penawaran tersebut tadi
Dimulai dari faktor yang pertama, yaitu harga produksi. Harga produksi merupakan jumlah dari biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses akhir produk untuk siap kirim ke pelanggan. Atau juga dapat disebut bahwa harga produksi merupakan modal produsen ketika memproduksi barangnya. Harga produksi mencakup semua biaya langsung maupun biaya tidak langsungnya. Adapun formula daripada harga pokok produksi yaitu total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurangi saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Faktor yang kedua yaitu inovasi dan teknologi produk. Penerapan inovasi dan teknologi dalam proses pembuatan ataupun penerapan sebagai salah satu feature di dalam produk atau jasa akan meningkatkan harga penawarannya. Dikarenakan biaya riset untuk mendapatkannya akan menjadi kebutuhan permintaan oleh si pembeli. Hal tersebut juga sebagai strategi bersaing, dikarenakan produk atau jasa produsen memiliki competitive advantage yang diinginkan oleh pembeli dan sulit diikuti oleh para pesaing. Faktor yang ketiga yaitu biaya penyimpanan dan transportasi. Bagi perusahaan produsen, biaya logistik akan selalu mempengaruhi harga jual produk akhir. Oleh karenanya, biaya logistik ini akan selalu dimasukkan ke dalam harga penawaran, dikarenakan akan mencakup semua komponen biaya untuk aktivitas pergerakan barang dalam rangkaian proses rantai pasok. Semakin efisien biaya logistik dalam proses rantai pasok, maka harga produk akhir akan semakin kompetitif. Faktor yang keempat yang menjadi penentu penawaran yaitu pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan. Ternyata pajak sangat berpengaruh terhadap penjualan, selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran. Sedangkan pada fungsi permintaan tidak mengalami perubahan sama sekali, sedangkan dalam adanya subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat akan menyebabkan ongkos produksi yang dikeluarkan oleh produsen menjadi lebih rendah daripada ongkos produksi, menyebabkan daya beli konsumen terhadap produk tersebut meningkat. Faktor penentu penawaran yang terakhir yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan upaya dari produsen maupun seller untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa kepada konsumen atau masyarakat, dengan mempertimbangkan segmentasi, target, dan posisi daripada produk di pasar sehingga dapat diformulasikan untuk menjadi harga pokok penjualan di pasaran. Setelah kalian mempelajari definisi dan hukum daripada penawaran serta mempelajari contoh kasus dari penawaran produk dan bagaimana menggambarkannya dalam grafik, serta mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran, diharapkan nantinya kalian ketika melakukan penawaran harga kepada pelanggan maupun customer, kalian dapat dilakukan lebih secara sistematis dan terarah. Akhir kata, semoga ilmu ini berguna ke depannya untuk kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ataupun selamat sore.